guys, welcome to Spill and Chill. Kita bakal nge-chill sambil nyetil bareng gue Deta. Apa kabar nih kalian? Sehat-sehat aja kan? Semoga sehat selalu. Oke? Sebelum itu gue bakal kasih tahu Spill and Chill itu apa sih. Jadi di Spill and Chill itu kita bakal ngomongin itu ngobrol-ngobrol biasa. Dan sekarang topiknya itu adalah tontonan yang lagi hype banget. Siapa sih yang gak tahu drakor? Siapa sih yang gak tahu anime? Dan untuk itu gue udah ngundang satu orang cewek yang suka banget drakor. Kita sambut Anissa. Halo Anissa. Halo, Apa kabar? alhamdulillah baik. Terus sekarang sibuk ngapain? Gabut aja sih, makanya suka nonton drakor. Itu awalnya dari Jadi tahun 2018 kan libur panjang tuh ya. Terus habis itu disuruh kakak dapat rekomendasi, katanya coba deh nonton drakor gitu kan. Terus habis itu cobain tuh pertama kali nonton setelah udah bongsung kan. Terus habis itu karena berepisode gitu, jadi kayak masih pemula ya, jadi kayak pelan-pelan. Akhirnya kok lama-lama seru juga, suka. Akhirnya sampai sekarang deh. sekarang gitu. Terus sekarang nonton apa? Sekarang lagi nonton Love So Beautiful versinya Korea sih. Versi Korea. Emang ada versi apa lagi? Ada versi drama Cinanya. Lebih seru mana? Feelnya lebih dapet drama Cinanya sih, soalnya kan pertama kali nonton, tahu alurnya juga kan dari drama Cinanya juga, jadi lebih dapet feelnya yang dracin. Terus sekarang udah banyak tuh yang ditamatin. Lumayan sih, udah 40 judul kalau nggak salah. Banyak. Itu ngabisin 40 gitu tuh berapa hari sih kayak satu judulnya? Kurang lebih sih kayaknya 2-3 hari ya, itu juga kalau bener-bener mantengin banget. Tapi kalau misalnya lagi banyak tugas bisa ngalor sih waktunya. Itu nontonnya kayak maraton sampai malam sampai pagi gitu nggak sih? Iya, kadang tergantung kita manage waktunya sih ya. Iya. Kan perlu, maksudnya ngelakuin hal lain, beres, ngerjain tugas. Perempuan ya, Iya, tetap kerja tuh. tetap menjadi babu. Oh iya, terus kali. Terus udah banyak nih. Yang paling favorit? Yang paling favorit ada 2 judul sih sejauh ini. Yang pertama itu ada True Beauty, yang kedua My ID is Gangnam Beauty. Favorit aktor dari dua itu? Favorit aktornya Chanwoo sih ya. Kenapa Chan? Yang pertama itu sih karena ganteng ya, Iya. terus tinggi, Ya, iya manis, terus kayak dingin gitu loh. Terus habis itu kayak bisa diandelin, pintar juga dia, pokoknya boyfriendable banget. Boyfriendable banget. Siapa sih yang nggak mau jadi pacaran cowok kan? Terus kalau aktris ada? Sejauh ini belum ada sih, soalnya cewek ya pasti Iya. tertarik sama yang ganteng. Ini kita masih lurus gitu ya. Terus dari semua drakor yang ditonton, genre favorit apa? Genrenya romance sih, terus berbau-bau sekolah juga, soalnya kan konfliknya masih ringan gitu loh, nggak muter-muter. Nggak kayak Penthouse atau Iya, Love Marriage gitu-gitu iya. kan. Terus tadi kan udah berapa nih nontonnya? 40 ya? Iya. Dan waktu itu ada favorite ship gitu nggak sih? Kayak yang lo suka banget nih kalau nonton berdua. Ada, gue ambil dari Crash Landing on You ya. Gue masih banget sih Hyunbin sama Son Ye Jin sih. Soalnya sekarang mereka juga udah nikah, ya nggak sih? Iya. Kenapa sih lo kayak nge-ship banget mereka? Karena emang cocok aja gitu. Terus juga pernah ada isu kan, katanya Hyunbin balikan sama mantannya, ujung-ujungnya balik sama. Maksudnya Jin, ujung-ujungnya nikah. Iya. Terus dari semuanya nih, kan biasanya kalau drakor tuh kan OST-nya beda-beda ya kan, nggak kayak sinetron yang ya kayak di Indo gitu kan. Yang paling lo suka? Gue ambil dari top hitsnya Spotify aja kali ya. Gue lebih suka di I'm Missing You. Itu soundtracknya dari itu sih True Beauty juga. True Beauty, yang lagi hype banget Iya, sekarang kan. Terus kalau menurut lo, yang paling sedih, drakor yang paling sedih? Menurut gue Uncontrollably Fond sih, soalnya pemeran utamanya tuh yang cowoknya tuh malah meninggal, soalnya kena penyakit apa kalau nggak salah. Terus akhirnya cowoknya sedih gitu. Menurut tuh dari drakor yang tadi itu, lu lebih suka sad ending atau happy ending? Lebih suka happy sih, soalnya kayak gue mikirnya gini lah, kalau dia happy berarti gue harus happy dong gitu. Jadi gue kurang suka nonton sama drakor yang endingnya itu sad.
Kalau lo ikutan sedih, terus jadi kayak nggak terima, iya nggak sih? Kalau dari situ, oh ya, kalau dari drakor ini kan kita biasa ngeliat kayak makanan-makanannya, dikenalin budaya-budayanya. Lo pernah nyobain makanannya nggak sih? Pernah sih, cuma yang umum aja kayak topoki sama odeng ya. Odeng. Oh iya nih. Kalau ramen pernah nyoba? Udah belum kayaknya deh. Gue kayaknya ada rekomendasi deh. Apa tuh? Cobain ramennya ini. Siapa tuh? Pokoknya yang buku saya tuh merah-merah hitam gitu deh. Nanti gua kasih ya di bawah. Terus lu kan udah nonton banyak banget nih. Pernah tertarik belajar bahasanya nggak? Sebenarnya tuh tertarik sih ada, cuma kayak tingkat untuk belajar itu masih kurang. Kayak ya udah tertarik aja, tapi kalau buat belajar sih kayak masih kurang. Kayak buat belajar sampai bisa bahasa fasihnya gitu ya? Iya, masih kurang. Berarti lu udah tahu lah sedikit kosakatanya. Iya. Apa aja? Ya umumnya aja sih. Oh kayak aigo, jinja, terus apa lagi sih? Yang gue tau doang. Ya, yaudah deh. Apa lagi ya? Oh yang ngomongin tadi kan udah bahasa gini-gini. Quotes favorit. Gue ngambil dari drakor, balik lagi ya ke True Beauty. Itu pernah ada yang bilang, kalau nggak salah kakaknya Lim Joo Kyung ya, dia bilang kayak gini, kalau misalnya lo takut, kehancuran bakal datang ke lo. Jadi kayak lo nggak boleh takut ngadepin satu masalah, Kayak harus hajar aja gitu ya, terobos aja lah ya kan. Terus apa ya? Oh ya, dari semua drakor yang udah gue tonton, ada nggak sih yang kayak lu tuh suka sampai lu ulang-ulang terus? ada sih My Iris Gangnam Beauty. Itu bener-bener sampai gue ulang-ulang. Jujur gue juga suka itu. Iya. Kayak Chanunya tuh kayak dapet banget, ya nggak sih? Ya, udah ganteng. Aduh, udah deh, pacar gue deh. Terus apa ya? Oh, terakhir deh, rekomendasi buat teman-teman. Rekomendasi itu aja ya, ambil dari yang rating tertinggi aja akhir-akhir ini ya. True Beauty juga sih. True Beauty, terus apa lagi? My Iris Gangnam Beauty mungkin karena yang main Chanwoo. Ya balik lagi Chanu Iya. ya kan. Terus apa lagi ya? Yang biasa dicari-cari tuh, oh iya, menurutku yang waktu scene Chanu sama nggak tahu siapa tuh yang ditabrak menurutku itu epic banget gak sih? Iya, soalnya kayak bener-bener mendalami banget gak sih? Udah gitu kayak bener-bener ditabrak banget gak sih? Sampai kayak bener-bener patah tulang, bener-bener kayak menghayati. Dan lu tau gak, pas lagi dia di kursi roda, dia tuh tetap mangkul Lim Joo Kyung, tau gak sih? Baper banget gak sih? So gitu ya, tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak banget sama Anissa. Oke, sebelum itu kita break dulu, baru kita bakal main mini game. Mau streaming film nyantai tanpa buffering? Bisa banget. Order aja CD di Las Pelices. Kamu bisa nonton film atau serial TV kesukaan kamu tanpa harus keluar kuota. Las Pelices. Good watch, good price, good mood. Lashes is one size fits all. Mau tetap stylish walau di rumah aja? Yuk, koleksi baju-baju di Omze Clothing dengan harga yang terjangkau dan tidak bikin dompet menangis. Baju ini terbuat dari katun, jadi mudah menyerap keringat dan tidak membuat gerah saat dipakai. Mau baju yang gak bikin gerah? Omze Clothing aja. Hello guys, welcome back sama gue Deta di Spill and Chill. Kita nge-chill sambil nyepil. Di sini gue masih bareng sama Anissa. Terus sekarang kita mau main mini games, yaitu this or that, ya kan? Pokoknya Anissa harus milih di antara dua list drakor yang bakal gue sebutin. Nah kita mulai ya. True Beauty atau We Two Worlds? True Beauty. Penthouse atau World of Men? Penthouse.
Save Me atau Miracle in Cell Number 7? Save Me. Mr. Queen atau Eternal Keyboarders? Mr. Queen. Descendant of the Sun atau Crash Landing on You? Crash Landing on You. Legend of the Blue Sea atau Habek Bride of Waterfall? Legend of the Blue Sea. 18 Again atau Gangnam Beauty? Gangnam Beauty. The Hairs atau School 2016? The Hairs. Dr. Romantic atau Hospital Playlist? Hospital Playlist. Reply 1998 atau Weightlifting Fairy Kimbokju? Weightlifting Fairy Kimbokju. Huarang atau Molovers? Huarang. So itu tadi minigame kita sama Anissa. Terus buat Anissa, thank you banget udah kesini ya. Sama-sama. Tahu gak minuman apa yang manis? Apa Minuman coklat. Minuman coklat sih banyak, tapi ada coklat yang lebih nampol. Nih cobain. Iya. Enak banget. Mau minuman coklat? Nyoklatin aja. Perpaduan susu dan stroberinya segar banget. Ditambah kunyah-kunyah stroberinya makin seru deh. Buruan coba. Beli jilbab Argias, stoknya terbatas. Memakai kerudung dari Argias membuat kamu lebih cantik loh. Kerudungnya modis, Argias jawabannya. Halo Ilham. Ya, Apa kabar? alhamdulillah baik. Sekarang lagi sibuk ngapain lagi? Ya sibuk nonton anime, ya main game, ada yang tugas kadang kalau ada. Terus sekarang lagi nonton anime. Yuruke mungkin bukan hero, ngikutin anime gua aja lah. Terus kenapa sih lo lebih milih nonton anime? Ya lebih luas aja kan, fantasinya lebih jauh, ekspresi karakternya mungkin ya seru aja, grafiknya, story juga menarik. Jadi alur yang lo lihat dari anime tuh lebih ke alur ceritanya ya? Nah, mungkin alur cerita, mungkin grafik, gitulah. Terus favorit anime? Favorit anime antara Dr. Stone, IQ, antara itulah. Yang lagi kalau bosan nonton ulang ya itu. Berarti sering ngulang anime gitu Ya ya? sering, lumayan sering. Yang paling berkesan? Yang paling berkesan mungkin Dr. Stone ya, temuan anime ya, mungkin Dr. Stone besar banget, ceritanya menarik. Ceritanya jarang ada orang yang mikir cerita bakal seperti itu. Jadi saking langkanya. Terus kalau dari anime itu lu ada quotes yang paling suka gitu? Ya ada sih beberapa, kayak percaya dan matilah, itu satu quotes yang menarik sih. Berat banget tuh. Terus favorit karakter? Buat karakter Deku dari Boku no Hero. Kenapa dia? Ya lumayan suka aja, ya anak SMA biasa yang gak punya kekuatan, tiba-tiba dikasih kekuatan sama idolanya, mencoba menyelamatkan orang yang lain. Karakter developmentnya seharusnya Terus total nih udah nonton berapa banyak? mungkin 30 ke atas, 30 kurang lebih 30 lah. 30 ya. Terus dari 30 itu favorit genre? Ya kalau emang lagi pengen yang seru nontonnya action, kalau lagi pengen yang santai slice of life komedi, antara itu. Terus apa ya? Ada favorit episode gak? Favorit episode mungkin KN episode 19, Kimetsu no Yaiba episode 19, itu grafiknya bagus. Itunya juga karakter-karakternya juga dapat kekuatan baru lah bahasanya gitu. Ini menarik sih. Terus itu kalau favorit episode itu kan pasti ada yang kayak fight scene gitu. Ya, fight scenes. Yang lo suka? Ya,
kayak si karakter utamanya ini, Nabas akhir musuhnya ini, itu grafiknya bagus, dia juga makin dekat dengan mimpinya yang awalnya ngebunuh ini gitu. Dan menarik sih, storynya juga berkembang, grafiknya juga bagus banget. Gitu. Terus kan kalau anime gitu biasanya kayak ada merchandise gitu kan. Ya. Lu ada pengen beli nggak sih? Pengen sih ada, cuma kan ya nggak kesampean. Ya dari kalau mau beli real life juga kan jarang toko yang jual gituan. Iya. Lo harus ke event. Tapi kalau beli online ya belum kesempatan sih beli online sih. Terus tadi ngomongin event, gue udah pernah ikut apa? Belum pernah sih, waktu itu kepengen doang. Duit ada, cuma kan waktu dan tempat nggak bisa. Waktu itu lagi belum bisa. Ya sekarang mau ikut event sekarang lagi covid ini yang nggak bisa. Nggak bisa, susah ya. Terus kalau dari, lu kan bisa buat anime, Ya lu tetap belajar bahasanya? sempet, cuma kan kayak ya emang pernah belajar beberapa kali, cuma ya nggak bisa. Ya udah lah, nyerah aja. Nggak pandai emang bahasa gitu. Tapi ada nggak sih kata-kata yang lu sering dengar sampai lu kayak apal banget? Ya karena nonton anime beda-beda mungkin jarang sih kata-kata yang begitu. Yang bakal ada setiap anime enggak. Terus kalau di anime itu biasanya kayak belajar, kayak kenalin budaya dari Jepang, terus makanan Jepang. Lu pernah cobain makanan gitu? Pengen sih ada, keinginan ada, cuma kan belum sempet. Biasanya yang makan makanan Jepang ada, cuma kan kayak jauh lah, mungkin di mall, mungkin di tempat pakai Margonda mungkin ada, cuma belum kesampaian aja sih. Terus harganya biasanya mahal ya Iya. kan? Terus dari situ apa ya? Ada rekomendasi nggak tuh? Ya, tergantung orangnya sih. Kalau seleranya nontonnya anime santai mungkin Eurocamp, anime yang action mungkin Boku no Hero, itu komedinya seru, cerita seru, actionnya seru. Kalau main komedi mungkin dan Shikoku Senju Nichijo itu komedinya menarik, karakter juga menarik. Ya alurnya nggak terjelas kan, memang anime komedi kayak cuma one punch terus hilang lagi ceritanya kan. Yang penting komedinya ketara gitu, Kayak kita ketawa. ya. Kalau di anime itu banyak soundtracknya kan? Ya, Sejauh ini yang lu suka tuh? Ya kadang itu jadi ketertarikan sendiri buat nonton anime kan, kayak ya mungkin anime jelek terus dengeran soundtracknya bagus ya ikut nonton. Mungkin opening Jujutsu Kaisen menarik yang pertama, yang If kalau nggak salah vokal Queen-nya tentang itu menarik. Terus kalau anime nih kan biasanya ada tuh anime yang diadaptasi jadi entah jadi game, entah jadi manga. Yang paling lu suka kalau misalnya anime atau dari manga ke anime tuh apa? Dari manga ke anime ya kan, emang rata-rata dari orang dari manga ke anime itu emang awalnya dari manga baru pindah ke anime. Ya mungkin Haikyuu menarik, anime manganya, anime juga menarik. Walaupun anime manganya sendiri udah tamat, tapi anime belum pernah sih, udah diikutin terus. Untuk beberapa anime yang animasinya belum dapet kan, orang jadi penasaran lanjutan gimana, jadi ikutin manga. Ya sih begitu. Jadi bisa ada spoiler gitu ya dari Spoiler duluan manganya. sebelum jadi animasinya. Terus biasanya kalau yang dari manga ke anime itu kan ada fillernya gitu. Filler ya. Lu setuju ada filler atau enggak? Ya tergantung, kalau nyambung ke story sih ya nggak apa-apa, namain aja, mungkin nambah menarik, fakta menarik lain dari karakter yang pengen kita tahu kan. Ya gitulah, kalau fillernya menarik, seru, nambahin dari storynya sendiri ya kenapa enggak gitu. Jadi biar ceritanya tuh juga nggak terlalu cepetan ya. Lagi ya? Oh iya, lo ada top 5 gitu nggak? Anime yang paling lu suka? Ya ada sih beberapa, cuma rata-rata sport sih, seru sih. Apa aja tuh? Kalau dari bawah ke atas ya, mungkin dari 5 Shokugeki no Soma, ya itu anime asal, cuma kan perkembangan karakternya menarik, seru. Terus dari keempat mungkin Kuroko no Basket. Kuroko no Basket itu kayak ya anime basket, karakternya tidak dihitung-hitung tiba-tiba jadi kuat kan, memang awalnya itu. Terus mungkin ketiga Kimetsu no Yaiba, kalau masih storynya menarik.
perkembangan cerita menarik, karakter-karakter di dalam juga menarik. Ini kalau kedua mungkin antara Dr. Stone. Jadi kayak pemuda ini pinter banget gitu kan mecahin masalah ini, bikin itu. Menarik sih. Kalau untuk pertama Haikyuu, dia storynya itu dia ini bukan siapa-siapa awalnya, tiba-tiba jadi seseorang yang diperhitungkan di anime, di sportsnya itu, di olahraganya itu. Lumayan seru sih. Iya, dari dia diremehkan, dari dia bukan siapa-siapa bisa jadi seseorang yang diperhitungkan, itu menarik sih. Melihat perkembangannya ke depan bagaimana. Tapi sampai saat ini Haikyuu masih ongoing? Kalau untuk manganya sendiri sudah selesai. Namun karena ya untuk animasinya kan memang lama, butuh waktu lama buat bikinnya. Jadi ya masih mungkin beberapa tahun lagi, beberapa bulan lagi baru keluar mungkin. Kita nggak tahu. Tergantung studionya sendiri sih mau ambil lagi apa enggak. Tapi belum tamat kalau buat anime mah. So gitu aja kali ya pembicaraan kita tentang anime. Tapi habis ini kita bakal main mini game sama Ilham. So tunggu dulu. Mau tetap stylish walau di rumah aja? Yuk, koleksi baju-baju di Omze Clothing dengan harga yang terjangkau dan tidak bikin dompet menangis. Baju ini terbuat dari katun, jadi mudah menyerap keringat dan tidak membuat gerah saat dipakai. Mau baju yang gak bikin gerah? Omze Clothing aja. Mau streaming film nyantai tanpa buffering? Bisa banget. Order aja sih di Las Pelices. Kamu bisa nonton film atau serial TV kesukaan kamu tanpa harus keluar kuota. Las Pelices, good watch, good price, good mood. Lashes is one size fits all. Hai guys, balik lagi sama gue Deta di Spill and Chill. Kita bakal nge-chill sambil nyepil. So di segmen ini kita bakal ngomongin manga Haikyuu. Bisa diceritain nggak Kak? Nah ya kalau ya udah awalnya Mang Haikyuu itu seorang anak SMP Hinata Shoujo, dia nonton sebuah turnamen nasional. Di turnamen nasional itu ada SMK Karasuno sebagai pemenangnya. Di situ dia terkagum-kagum pada seorang pemain pendek, tapi dia bisa memenangkan segala pertarungan di udara. Suatu saat si Hinata ini bisa masuk ke SMA. Dia memilih SMK Karasuno untuk mengejar mimpinya mengalahkan orang ini. Di SMK Karasuno bertemu dengan setter Kageyama. Karena dia juga pendek, Kageyama ini terbilang jenius dalam tos bola, jago lah dibilang lah. Suatu saat karena kurangnya komunikasi sempat berantem, dulu sempat kenalan, akhirnya saling kenal. Kedua karakter ini, si Hinata ini mempercayakan tosnya kepada tosnya set itulah yang bola lempar ke atas. Si tos ini dia kan tosnya pada Kageyama. Kageyama ini karena jenius, bisa bilang jago lah, dia berhasil memberikan tos yang tepat langsung ke tangannya. Jadi itu serangan yang nyaris tidak mungkin diblok, nyaris mustahil lah, bisa mustahil tapi ada kesempatan bisa. Ya terus jadi ditakuti sedaerah itu karena si Hinata ini punya serangan yang sangat cepat, bahkan untuk sekelas pemain voli biasa itu sudah nyaris mustahil karena ditopang center Kageyama ini, karena jago ini, si jenius ini. Terus main tarung ketemu orang lebih kuat lagi, lawan top 3 nasional waktu itu, menang di nasional. Terus tercipta serangan baru. Jadi kan selama ini Hinata ini menyerang cuma asal pukul aja, jadi yang mengendalikan serangan itu si Kageyama, terserah menyerang langsung ke sini, arah sini yang ngatur arahnya Kageyama. Suatu saat tos ini berubah.
lebih mudah. Jadi si Hinata ini bisa mengatur arahnya. Jadi yang mengatur serangannya bukan Kageyama lagi, Hinata lagi. Jadi bola yang biasanya harusnya lurus sebelum toss ini, karena Hinata yang mengaturnya bisa mengatur ke belok, ke kiri, ke kanan, ke atas. Itu terserah si Hinata sekarang. Kalau bolanya lurus aja, jadi gampang diblok kurang lebih. Jadi karena Hinata mulai berkembang. Ya. Jadi serangannya itu makin susah diprediksi. Awalnya kan cuma lurus, kalau lurus kan gampang. Ya tebak aja dia bakal lempar di mana, di spike, tutup. Cuma karena dia bisa melihat serangannya belok ke kiri, ke kanan, itu makin sulit dihentikan. Suatu saat menang lawan top 3 nasional, pergilah dia ke turnamen nasional. Di turnamen nasional ini dia bertemu orang lebih kuat lagi, bertemu rivalnya, itu SMA Nekoma kalau nggak salah. Rivalnya ini itu punya pertahanan terbaik. Jadi kalau nge-spike kan ke lapangan tuh dapat poin. Karena pertahanan baik itu susah banget buat nyentuh, buat dia nyatuin ke bola ke lapangan. Itu nyari poin itu susah banget. Nah, jadi ya gitulah, ditempel terus. Suatu saat dia lawan rivalnya. Di rivalnya itu terbilang SMA yang kuat, diunggulkan. Tapi dia berhasil mengalahkannya dan kejutan lagi setelah turnamen yang dia mengalahkan top 3 itu, yang sudah pasti diunggulkan untuk menang, tapi sayangnya kalah karena Hinata ini. Itu makin seru, makin naik. Terus suatu saat di semifinal dia bertemu orang yang pendek juga kayak dia, tapi dia jauh lebih jago. Dia kalah, lalu di skip itu time skip. Kalau tahu time skip kan, jadi kayak pemotongan waktu panjang udah. Lalu ya ketemu lagi di tim nasional sama. Terus ya udah caranya. Kurang lebih itu spoiler buat yang pengen nonton Haikyuu ya kan. Kalau anime kalau anime doang gitu. Bahkan itu spoiler jauh. Terus kalau anime gitu, lu ada pendapat gak sih kayak orang-orang yang suka bilang anime tuh cuma buat anak kecil? Ya itu sendiri kan pandangan si orang tersebut. Ya mungkin orang tersebut nonton Naruto. Memang yang diakui nonton apa itu emang menurut saya kekanak-kanakan. Bisa dibilang karena emang story-nya gitu. Namun kalau dia menonton lebih dalam lagi, gue gak bakal yakin dia bakal bilang seperti itu lagi, karena banyak di luar sana anime gore, horror, thriller, mungkin gore terbilang banyak, sadis gitulah, story-nya yang makin pusing, makin berat story-nya, konfliknya tuh makin dalam, panas, makin pusing, pusingnya ada gitu. Terus dari segala itu tuh ada nggak sih yang lu gak suka dengan? Kalau nggak suka dari anime, pertama gue nggak suka nonton anime yang sedih, yang gur-gur itu nggak suka. Pengen anime santai, berantem cuman nggak sadis banget gitu, santai gitu kan bawaannya itu aja sih. Yang nggak sampai potong-potong leher. Iya, ya mungkin kalau itu bisa, cuma nggak kayak sampai tangan gini lah, karena di bagian itunya jangan lah, bisa jangan gore. Oke, sekarang kita bakal coba main game sama Ilham. Jadi gamenya di sini tuh kita bakal kasih 2 pilihan anime, jadi Ilham harus pilih salah satunya. Oke, kita mulai ya. Haikyuu atau Kuroko no Basuke? Haikyuu. Boku no Hero Academia atau Black Clover? Boku no Hero. AOT atau Jujutsu Kaisen? Jujutsu Kaisen. Yurocam atau Weathering with You? Yurocam. Tower of God atau The God of High School? The God of High School. Boruto atau Naruto? Naruto. Demon Slayer atau Dr. Stone? Dr. Stone. Hyoka atau Assassination Classroom? Assassination Classroom. Esao atau Kakigurui? Sao. Sword Art Online. Yes. Fire Force atau Owari no Sera? Fire Force. Tokyo Ghoul atau Promises Neverland? Tokyo Ghoul. So, jadi itu tadi mini games kita sama Ilham. Seru banget ya guys. Dan terima kasih buat Ilham udah mau kesini menyempatkan waktunya ya. So, thank you banget ya. Nah, itu tadi spiran kita kali ini. Chill sama asik banget kan.
kita udah ngobrol banyak banget nih soal drakor, soal anime, dari Anissa sama dari Ilham. Terus kalian juga dapat banyak rekomendasi, jadi kalian bisa tambahin ke wishlist kalian. Itu bisa ngisi waktu kalian di rumah. Dan ya, nggak kerasa ya udah 30 menit gue nemenin lo pada. Jadi gue pamit undur diri, jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia.